Havertz done really well. Havertz is running through, the running down is goal! Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam pada laga Grup A Piala AFF 2026 bakal digelar di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 3 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat. Media Vietnam The Tao 247 menyatakan bahwa laga ini diprediksi menjadi penentu nasib kedua tim dalam perburuan tiket semifinal. Dengan tim asuhan Kim Sang-sik mengaku was-was menghadapi kekuatan tuan rumah di depan pendukung sendiri. Kedua tim sama-sama dianggap sebagai favorit perebutan juara grup, dan hasil laga ini diyakini akan menentukan siapa yang unggul dalam persaingan kelolosan. The Tao 247 menilai bahwa atmosfer Stadion Pakansari yang pernah menjadi saksi kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Vietnam pada semifinal Piala AFF 2016 akan menjadi faktor krusial. Bekal sejarah tersebut ditambah dengan dukungan massa yang memadati tribun, membuat para analis Vietnam yakin bahwa tim mereka akan menghadapi ujian berat. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah laga yang bisa mengubah arah turnamen, tulis media tersebut. Merujuk pada kemenangan 2-1 Indonesia atas Vietnam di leg pertama semifinal 10 tahun silam. PSSI telah memilih Pakansari sebagai markas kandang Timnas Indonesia untuk dua laga Grup A, yaitu melawan Kamboja pada 27 Juli 2026 dan Vietnam pada 3 Agustus. Namun, jika lolos ke fase gugur, pertandingan selanjutnya akan dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue utama. Keputusan ini diambil untuk memaksimalkan kapasitas penonton dan daya tarik komersial di putaran lebih lanjut. Laga ini juga menjadi sorotan karena bertepatan dengan Kongres Biasa PSSI yang rencananya digelar pada hari yang sama, 3 Agustus 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut menyiapkan agenda khusus terkait strategi jangka panjang tim nasional, termasuk rekrutmen pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh yang kini menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan penggemar. Kedua pemain yang baru dipanggil oleh pelatih John Herdman diyakini bakal menjadi kunci dalam menekan pertahanan Vietnam yang dikenal tangguh. Media Vietnam tidak hanya membahas kekuatan skuad, tetapi juga menyoroti semangat juang supporter Indonesia yang dinilai semakin mengancam. Dengan dukungan penuh dari tuan rumah, Timnas Indonesia diharapkan bisa mengulang kejayaan masa lalu dan memperbesar tekanan psikologis bagi para pemain Vietnam yang pernah merasakan kekalahan di tempat yang sama. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal harga diri, sejarah, dan ambisi besar di panggung sepak bola Asia Tenggara. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, membagikan sejumlah kabar menarik terkait persiapan skuadnya jelang turnamen Piala AFF 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu tepatnya tengah menyiapkan kekuatan baru agar bisa menjuarai turnamen yang kini disebut ASEAN Championship 2026 tersebut. Menjelang keberangkatan skuad Vietnam ke Korea Selatan untuk melakoni pemusatan latihan, berbagai sinyal positif mulai terlihat dari kubu Vietnam. Mulai dari proses pemulihan para pemain pilar yang berjalan lancar, adaptasi cepat para pemain naturalisasi, hingga performa menjanjikan yang ditunjukkan oleh barisan talenta muda Vietnam. Pelatih berusia 48 tahun ini membawa berbagai angin segar, termasuk mengenai kondisi bek Duy Man dan Pan Tuan Thai. Kedua pemain bertahan andalan Vietnam tersebut dilaporkan menunjukkan progres pemulihan cedera yang sangat impresif dan diharapkan bisa segera bergabung penuh. Sektor yang paling menyita perhatian dalam konferensi pers adalah penilaian Kim terhadap para pemain naturalisasi baru. Kehadiran penjaga gawang Patrick Lejang dan penyerang Nguyen Tai Loc diyakini bakal mendongkrak kualitas permainan timnas Vietnam secara signifikan. Saya melihat para pemain tersebut beradaptasi dengan sangat baik. Kehadiran Patrick dan pemain lainnya membuat tim ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kami perlu melihat seberapa cepat mereka menyatu dengan pemain yang ada untuk persiapan menyambut ASEAN Cup, ungkap Kim Sang-sik dilansir dari The Tao. Tidak hanya bertumpu pada pemain berpengalaman, pelatih Kim Sang-sik juga terus membuka pintu bagi pemain muda yang bersinar di kompetisi domestik V-League. Nama-nama seperti Din Quang Kiet, Nguyen Ngoc Mi, Nguyen Tran Viet Chuong, hingga Nguyen Hat Min kini diberi panggung untuk unjuk gigi.
Sesuai jadwal, timnas Vietnam akan melakoni pemusatan latihan selama 2 pekan di Korea Selatan dan menantang 3 klub lokal dari kasta K-League 1, K-League 2, serta K-League 3. Agenda ini krusial untuk mematangkan taktik serta menguji coba berbagai eksperimen formasi baru. Sekembalinya dari Korea Selatan, Vietnam dijadwalkan menjajal kekuatan Myanmar dalam laga uji coba di Stadion Tai Nguyen sebelum resmi memulai kampanye mereka. Rentetan sinyal positif ini menjadi modal berharga bagi para penggemar untuk melihat wajah baru Vietnam yang lebih kompetitif. Bukan hanya persaingan di atas lapangan hijau saja, ternyata Vietnam juga menunjukkan kekhawatiran talenta muda Thomas Mai Viren direbut dan dijadikan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Thomas Mai Viren pernah mengikuti seleksi timnas Vietnam U17 tahun lalu dan baru-baru ini bergabung dengan USL Dunkirk di Ligue 2 Prancis. Kekhawatiran diantaranya ditunjukkan media Vietnam. Dijelaskan bahwa Thomas Mai Viren, pemain kelahiran Vietnam dan memiliki nama lain Mai Chong Tan, punya potensi menjadi pemain skuad Garuda. Hal ini tidak lepas garis keturunan yang dimiliki. Ayah Thomas adalah warga negara Belanda keturunan Indonesia, dan ibunya adalah warga negara Vietnam. Sejak usia muda, ia menerima pelatihan sepak bola di Belanda, negara yang terkenal dengan filosofi sepak bola total dan akademi sepak bola usia muda modernnya, tulis Bongda Plus. Pada awal tahun 2025, Thomas dipanggil oleh Federasi Sepak Bola Vietnam ke daftar sementara tim U17 dengan target mengikuti kejuaraan Asia saat itu. Selain berlatih bersama pelatih Cristiano Roland dan timnya, Mai Viren juga menghabiskan waktu berlatih dengan status pinjaman di klub polisi Hanoi CAHN. Media tersebut juga menjelaskan bahwa Thomas Mai Viren turut menampilkan bendera Indonesia selain Belanda dan Vietnam di akun Instagram. Jika ia memiliki kaliber untuk bermain bagi tim nasional Belanda, ia kemungkinan besar tidak akan menerima tawaran untuk bermain bagi Indonesia atau Vietnam. Namun, jika tingkat kemampuannya belum mencapai level tersebut, Thomas akan mempertimbangkan untuk memilih Indonesia atau Vietnam untuk mengembangkan karir internasionalnya.